Aku percaya bahwa manusia akan bisa terbang. Dan aku dasarkan pandangan ini pada fakta bahwa manusia telah memberi kita, menganugerahi Allah, Tuhan menganugerahi kita dengan pikiran, dengan akal yang bisa membayangkannya. Jadi katanya Leonardo da Vinci, besok manusia akan bisa terbang. Loh, dasarmu apa kok ngomong gitu? Dasarnya kita diberi akal untuk bisa membayangkan manusia bisa terbang. Berarti besok manusia bisa terbang. Oh, itu sangat percaya diri. Jadi silahkan kamu bermimpi, besok saya akan jadi presiden. Besok saya akan bisa membuat apa, saya akan bisa melakukan apa, tidak apa-apa. Kalau ada orang tanya, kamu tuh ngomong ngawur, dasarnya apa? Dasarnya akalku yang diizinkan Allah untuk membayangkan bahwa aku bisa jadi presiden, bahwa aku bisa melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Dasarnya itu saja, katanya Leonardo da Vinci. Gimana nih sama mimpi kalian? Apa semua percaya sama mimpimu? Dan dasar apa manusia untuk bermimpi? Ya, yang pasti dengan akal yang diberikan Allah. Jadi, bermimpilah setinggi-tingginya dan jangan sampai mimpimu terpatahkan oleh hal yang lainnya. Nah, kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Wisdom of Leonardo da Vinci, edisi para jenius. Jadi, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan simak video ini sampai habis agar bisa bermanfaat buat kita. Malam ini masih dalam sesi orang-orang jenius. Dan kita ketemu seorang yang dianggap jenius sejati. Namanya Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini selain seorang jenius, dia juga dianggap representasi dari satu zaman yang dikenal sebagai zaman Renaissance. Jadi dia sering digelari Renaissance Man. Jadi orang Renaissance yang belajar filsafat pasti masih ingat bahwa Renaissance itu satu masa peralihan di Barat antara abad 14 sampai abad 17 tentang ketika Barat meninggalkan gaya hidup lama yang dikenal sebagai abad tengah menuju era baru yang nanti dikenal sebagai modern. Jadi sekitar berapa abad? Abad transisi tapi panjang, 14, 15, 16, 17. Sekitar 3 abad lebih. Jadi, nah, di antara tokoh yang sangat dikenal itu Leonardo da Vinci ini representasinya. Oke, kebangkitan kembali Barat. Zaman itu kan silih berganti. Dulu zaman awal-awal Masehi, sebelum Masehi kita kenal Yunani, terus dilanjutkan Romawi. Setelah itu lahir abad tengah dengan agama-agama besar. Islam muncul, jaya dengan peradaban ilmiahnya, puncaknya zaman Abbasiyah. Kemudian mulai susut sekitar abad 14, geser lagi ke barat. Diawali dari Italia. Satu kota kecil namanya Florence. Yang suka sepak bola, yang mengidolakan Fiorentina. Nah, itu dulu sumbernya Renaissance. Jadi saya tidak tahu sekarang apa masih ada yang masih gemar Liga Italia. Dan sekarang kamu sudah hilang dari TV. Zaman dulu Fiorentina masih banyak yang suka. Dulu masih ada Batistuta di sana. Ya, kamu masih belum lahir mungkin ya zaman itu. Zaman lama, angkatannya Maldini dan kawan-kawan.
dari Milan. Nanti Da Vinci juga sempat dari Florence pindah ke Milan. Oke, Leonardo da Vinci ini saya tidak tahu sejauh mana teman-teman memahami beliau. Mungkin kenalnya dari film ya, Da Vinci Code. Dulu yang main Tom Hanks itu. Tapi mungkin kalian juga tidak suka film-film kayak gitu. Suka bukan jenis-jenis Avenger, jenis-jenis yang agak mikir-mikir dikit itu kamu biasanya tidak suka. Oke, Da Vinci ini tokoh yang apa saja bisa. Ada quote yang menyatakan bahwa susah mencari apa yang Leonardo da Vinci tidak bisa. Apa saja bisa, itu kebalikannya kita mungkin ya. Susah mencari, kita itu bisa apa. Kalau Leonardo da Vinci, dia susah mencari, dia yang tidak bisa itu apa. Apa saja bisa. Mulai ngelukis, menyanyi, musik, astronomi, sampai filsafat, semua bidang dia bisa. Sampai kedokteran, dia pokoknya bisa semuanya. Makanya disebut jenius sejati. Orang pinter yang tidak main-main. Oke, bahkan untuk urusan ngelukis saja itu sampai hari ini kan heboh. Lukisan-lukisannya sampai hari ini jadi tema pembahasan. Orang menafsir macam-macam. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang bisa kita ambil dari seorang Leonardo da Vinci. Beliau juga dapat dikategorikan filosof karena punya banyak catatan-catatan hikmah tentang kehidupan selain lukisan-lukisannya. Lukisannya juga bisa dimaknai dalam luar biasa. Kalian mungkin kenal ini kan? Ya, Mona Lisa. Ini lukisan, kamu kan heran, wong cuma ngelukis perempuan kayak gitu aja kok segitu hebohnya. Oh, itu kode-kodenya banyak, makanya ada Da Vinci Code itu untuk ngelacak sebenarnya menyimpan rahasia apa saja sih seorang Leonardo da Vinci itu. Dia banyak menyembunyikan wawasan-wawasannya tentang kehidupan, antara lain dalam lukisan, simbol-simbol. Bahkan di lukisan itu kalian lihatnya kan cuma satu perempuan. Nanti yang mengkaji lukisan itu masih nemu gambar macan, gambar ular. Ada di situ binatang 3. Kalau kamu cari silahkan kalau mau. Iya, kalau itu jelas, kalau gambar binatang itu. Kalau ini di zoom, dibesarkan, cuma kalau itu kan cuma foto anunya. Itu nanti bagaimana presisi gambarnya. Leonardo da Vinci itu dikenal sebelum gambar orang, dia itu bedah mayat, bedah orang. Dia ingin ngecek konstruksi ototnya, konstruksi kulitnya, sehingga gambarnya bisa presisi. Itu dari sisi lukisannya. Dari sisi maknanya, ini sebenarnya yang dilukis itu kan istri seorang saudagar dari Florence. Mona Lisa, namanya Lisa. Mona itu nyonya kalau bahasa Itali. Kependekan dari Madonna. Nah, ini sebenarnya ada yang menafsirkan dia mau cerita dengan lukisan ini, dia cuma mau cerita Renaissance. Renaissance itu kan temanya 4. Humanisme, individualisme, sekularisme, dan naturalisme. Lukisan ini saja sudah cukup untuk menjelaskan Renaissance. Karena ini gambar manusia, itu kan menjelaskan bahwa sekarang fokusnya manusia. Itu yang disebut humanisme. Ciri modern awal itu humanisme. Kenapa kok digembar-gemborkan humanisme? Karena zaman sebelumnya orang sibuk dengan agama. Zaman itu dikenal era teosentris. Apa-apa serba Tuhan. Apa maunya Tuhan, apa maunya agama. Sehingga zaman itu di barat agama jadi sangat mengungkung. Agama jadi sangat membelenggu, sangat memenjara. Di situ nanti lahir pemberontakan, lahir modernisme. Jadi kesumpekan-kesumpekan karena agama terus memicu lahirnya modern. Kalau dilihat dari situ saya tidak tahu Indonesia ini sudah modern apa belum. Kalau cirinya modern ternyata
Gugatan pemberontakan terhadap kungkungan agama. Dulu di barat apa-apa agama. Yo agama zaman itu yo gereja. Nah, kalau sekarang ada gejala kok apa-apa agama, jangan-jangan zamannya sedang balik. Atau kita memang sejak dulu belum modern. Oke, nah lukisan ini mau cerita pertama apa? Humanisme. Jadi fokus sekarang pada manusia. Yang kedua, individualisme. Gambarnya kan sendirian, kok tidak sama suaminya? Nah, itu kan pesannya apa? Individualisme. Manusia, setiap jiwa, setiap orang itu punya jati diri, punya keunikan sendiri. Silahkan berkembang sejauh mungkin yang kamu mau. Jangan mau disetir-setir, diatur-atur orang, engkau sendiri yang menentukan nasibmu. Itu pesan kedua, individualisme. Pesan ketiga dari lukisan ini apa? Sekularisme. Ketika orang memisah agama dengan dunia. Sekulernya di mana? Kamu ceklah hampir semua lukisannya Leonardo da Vinci, temanya agama. Begitu Mona Lisa, temanya ganti, perempuan kaya. Oh, itu pesan sekuler sebenarnya. Ini sekarang ngomong tentang dunia, ngomong tentang kekayaan. Makanya tangannya diangkat, mungkin ada perhiasannya, ada apanya, terus lehernya diperlihatkan, mungkin itu tempatnya kalung. Pokoknya ini ngomong dunia sebenarnya. Itu menunjukkan apa? Sekularisme. Kalau tidak percaya kamu cek lukisan-lukisannya Leonardo da Vinci yang lain. Sebagian besar temanya agama. Termasuk yang paling terkenal, The Last Supper, perjamuan terakhir. Jadi ini mau cerita cirinya Renaissance selanjutnya yaitu sekularisme. Ngomong dunia sekarang. Sudahlah, yang akhirat dibahas di masjid saja. Kita malah di masjid ngomong dunia juga. Lebih menang daripada itu. Nah, yang terakhir apa? Naturalisme. Yang saya ceritakan presisi tadi, dia sampai neliti ototnya, neliti itu kan ngomong tentang nature, ngomong tentang alam. Naturalisme, ciri-ciri yang natural. Jadi Renaissance itu cirinya 4, humanisme, kemudian yang kedua individualisme, yang ketiga sekularisme, yang keempat naturalisme. Lu cerita 4 hal ini lo, kalau buku jadi tebal luar biasa. Leonardo da Vinci cukup gambar 1 ini selesai untuk menjelaskan situasi yang kita kenal sebagai Renaissance. Itu belum orang-orang yang setuju dengan teori-teori konspirasi. Itu bisa diteliti. Itu kalau dibesarkan itu ada kode-kode macam-macam. Orang bisa menggaduk-gadukkan, oh ini tanda-tanda kiamat, oh ini simbol kapan. Orang bisa. Orang-orang itu kalau sudah seneng itu mesti disambungkan kemana-mana. Bahkan ada yang ngecek, sebenarnya itu bukan gambar perempuan kaya, itu sebenarnya gambar Leonardo da Vinci sendiri yang dibikin perempuan. Wajahnya wajah dia, cuma dibikin perempuan. Ada yang begitu. Jadi tafsirnya macam-macam. Tapi secara isme-isme, saya bilang tadi, sebenarnya lukisan itu simbol dari Renaissance. Sekarang lukisan ini tersimpannya malah di Perancis. Pernah hilang juga. Jadi ini ceritanya panjang, lukisan ini sejarahnya macam-macam. Ini habis dilukis nggak langsung diberikan ke yang punya oleh Leonardo, memang disimpan buat dirinya. Oke, jadi itu contoh kejeniusan seorang Leonardo da Vinci di 1 lukisannya saja. Gambar ini mungkin kalian kenal. Nah, ini sebenarnya gambar potret dirinya sendiri, dan ini Leonardo gambarnya pakai kapur. Jadi cuma coretan-coretan dengan kapur biasa. Kalau kamu ada papan iseng coretan kapur ya, kayak kamu sekolah zaman dulu kan pakai kapur. Yang gurunya habis menjelaskan terus tepuk tangan itu loh, karena banyak debunya bekasnya kapur. Ini gambarnya pakai kapur, tapi kan terus jadi populer luar biasa gambar ini, kapur merah. Ya, ini potret dirinya Leonardo da Vinci. Itu kalau ndak ahli susah, sebenarnya coretan-coretan kecil aja. Antara coretan dan ruang kosong gabung jadi 1, rasanya kamu bisa langsung lihat wajah yang luar biasa.
Imajinasimu langsung main. Ini kamu nyontoh sampai puyeng tidak akan bisa niru. Kecuali pakai komputer kamu copy paste. Ya, jadi itu contoh kejeniusannya. Termasuk ini, wallpaper komputer zaman dulu kan akrab dengan gambar ini. Ini namanya Vitruvian Man. Ini gambar tentang anatomi manusia yang plek, yang pas, sangat presisi, sangat luar biasa. Kenapa Vitruvian Man? Karena inspirasinya dari seorang arsitek dari Yunani kuno namanya Vitruvius. Terus dikembangkan oleh Leonardo da Vinci, tadi gambar ini. Gambar laki-laki yang begagah, tangannya mekar. Namun jangan lihat tengahnya saja. Lihat yang lain, harus cepat-cepat ganti. Oke, kalau ini The Last Supper, kalian kenal lah ya. Ini lukisan di gereja. Sekarang katanya agak rusak lukisan ini. Tentang perjamuan terakhir Yesus dan 12 rasul-rasulnya di malam ketika Yesus akan dieksekusi. Di situ kepribadian rasul kalau sana menyebutnya rasul-rasulnya yang 12 itu tampak. Termasuk tentang Yudas, itu nomor 3 dari kiri itu. Oke, ini contoh-contoh ya monumentalnya karya seorang Leonardo da Vinci. Sekarang kita masuk ke materi. Oke, itu kalimatnya salah. Itu kalimatnya bukan saya, tapi Freud. Ngopi pastanya keliru. Ini ya. Loh kan yang ngomong saya. Meskipun itu pinjam kalimatnya Freud. Katanya Freud, Leonardo da Vinci was like a man who awoke too early in the darkness while others were all still asleep. Leonardo da Vinci itu seperti orang yang bangunnya terlalu awal dalam kegelapan, sementara orang-orang yang lain masih tidur. Jadi justru sangat banyak orang menghargai karyanya itu sekarang. Kalau zaman dulu mungkin masih beberapa karyanya hanya dianggap mimpi, hanya dianggap omong kosong, hanya dianggap gurauan. Banyak orang mengagumi, wah luar biasa orang ini, itu justru sekarang. Makanya kalian juga begitu, tidak usah mikir pujian, tidak usah mikir viral atau tidak viral. Kalau memang kamu punya karya dan ingin berkarya, berkaryalah. Mungkin masyarakat hari ini tidak menanggapimu, menganggapmu alah anak kemarin sore, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu memang berkarya dan karyamu berkualitas, pada saatnya orang akan tahu kualitas dari karyamu. Mungkin sekarang kamu ketutup nama-nama besar, jadi orang tidak peduli dengan karyamu, dengan tulisanmu. Wong siapa sih kamu? Tapi tidak usah khawatir. Kalau tulisanmu, karyamu memang berkualitas, pada saatnya karyamu akan dihargai. Banyak orang yang justru jadi tokoh setelah meninggal. Orang baru sadar bahwa orang ini penting. Kadang-kadang pada saat dia hidup dihujat kiri kanan. Begitu meninggal berlomba-lomba orang memuji. Dasarnya apa? Karya yang ditinggalkan. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk berkarya. Meskipun orang bilang Allah tidak penting, Allah wis tahu, Allah kan banyak gitu. Banyak yang lain kayak gitu, tidak apa-apa. Kalau itu memang kebaikan, berkaryalah. Tidak masalah. Kadang-kadang kamu punya kesadaran baru yang orang belum sadar ke situ. Terus kamu ngomong, terus kamu nulis. Tapi orang cuek, bahkan ada yang melecehkan. Tidak masalah. Pada saatnya orang akan sadar bahwa kamu penting. Yang kamu omongkan berguna. Meskipun mungkin kamu sudah tidak ada. Tapi semoga kamu masih ada. Biar kamu dicari orang. Oke, itu komentarnya Freud. Ini kita mulai masuk ke Leonardo da Vinci. Kita lihat prinsip-prinsip hidup apa sih dari seorang jenius seperti Da Vinci. Ini di antara kalimatnya Leonardo da Vinci. I believe man will fly. And I base this assumption on the fact that God has blessed us with mind that are
capable of imagining it. Jauh sebelum manusia menemukan pesawat terbang, helikopter, Leonardo da Vinci bilang, aku percaya bahwa manusia akan bisa terbang. Dan aku dasarkan pandangan ini pada fakta bahwa manusia telah memberi kita, menganugerahi Allah, Tuhan menganugerahi kita dengan pikiran, dengan akal yang bisa membayangkannya. Jadi katanya Leonardo da Vinci, besok manusia akan bisa terbang. Loh, dasarmu apa kok ngomong gitu? Dasarnya kita diberi akal untuk bisa membayangkan manusia bisa terbang. Berarti besok manusia bisa terbang. Oh, itu sangat percaya diri. Jadi silahkan kamu bermimpi, besok saya akan jadi presiden, besok saya akan bisa membuat apa, saya akan bisa melakukan apa. Tidak apa-apa. Kalau ada orang tanya, kamu tuh ngomong ngawur, dasarnya apa? Dasarnya akalku yang diizinkan Allah untuk membayangkan bahwa aku bisa jadi presiden, bahwa aku bisa melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Dasarnya itu saja, katanya Leonardo da Vinci. Karena seperti saya bilang minggu lalu, banyak orang yang bermimpi saja tidak berani. Banyak orang yang menginginkan sesuatu itu loh tidak berani. Mengharapkan sesuatu saja tidak berani. Cita-citakanlah sejak sekarang, besok Indonesia akan jadi negara yang nomor 1 di dunia. Semua kalah levelnya. Sepak bolanya ranking 1 pokoknya Indonesia. Tapi kamu nggak berani kan mimpi kayak gini. Loh, kalau kamu mimpi aja nggak berani, yo, apalagi kenyataannya. Harus berani, nggak apa-apa lah. Meskipun pengalaman sering mengecewakan, tapi ya nggak apa-apa. Harapan masih hidup. Pokoknya kita akan nomor 1 pada saatnya. Nanti, kalau sampai besok-besok kamu sampai tua kok belum, nanti masih lama, ditunggu aja. Oh, itu namanya harapan. Jangan putus harapan, nggak apa-apa. Zaman anakmu, zaman cucumu insya Allah, kalau kiamatnya belum jadi. Oke, kalau keduluan kiamat ya sudah, nanti kita sepak bola di surga. Kalau masuk surga. Karena kelihatannya pemain sepak bola itu kan nanti jarang yang ke surga, kita menang nanti. Ya, jadi kita bikin klub di surga, isinya kiai-kiai, ustadz-ustadz itu. Oke, anything that can be dreamed of will eventually be built. Anyone who says otherwise is fool. Katanya Leonardo da Vinci, apapun yang bisa dimimpikan, dibayangkan, pada saatnya akan bisa diwujudkan. Dan siapapun yang menyatakan sebaliknya, dia orang bodoh. Semua temuan besar itu sumbernya awalnya mimpi. Gimana ya caranya aku bisa bepergian jauh, ndak capek, ndak lama. Loh, itu kan terus muncul ide-ide, temuan-temuan, alat-alat transportasi. Kita bisa kemana-mana. Diawali dari bikin kereta, terus jadi mobil, nyeberang ndak bisa ya, lahir kapal. Kapal masih terlalu lama, lahir pesawat. Awalnya hanya mimpi. Dulu bayanganmu yang bisa nyebrang sungai, di atas air bisa jalan, bayanganmu kan cuma wali-wali. Kamu kan pengen wah kayak wali itu ya, jalan di atas air. Sekarang tidak perlu wali, kamu bisa naik kapal, kamu bisa naik perahu. Yang bisa terbang, kayak ceritanya Robi'ah sama Hasan Basri itu kan terbang, sholat di atas. Loh, kalau kamu naik pesawat, sholatnya malah di atas awan. Tidak usah nunggu jadi wali. Itulah teknologi. Dulu orang mimpi-mimpi. Kalau tidak dimimpikan, tidak ada keinginan untuk mewujudkan. Kalau nggak diharapkan, tidak akan lahir usaha. Karena kamu punya harapan, maka kamu bersemangat mewujudkan. Kalau bermimpi dan mengharap saja tidak bisa, ya tidak mungkin kamu berusaha untuk mewujudkan. Kalau di awal kamu sudah tidak bisa, Pak, tidak mungkin, Pak. Apa iya, Pak, mungkin begitu? Ya wes, kamu mesti tidak gerak. Tapi kalau kamu berharap, ya kamu punya semangat untuk mewujudkan. Kalau harapannya saja tidak ada, ya sudah. Apa mungkin, Pak, saya lulus cepat? Ya kalau harapan aja tidak, ya mesti kamu tidak lulus cepat. Kamu sendiri tidak ingin mewujudkan karena kamu tidak berharap. Apa mungkin saya bisa punya suami cakep atau istri cantik?
Kamu sendiri bilang gitu ya berarti enggak. Karena kamu sendiri ya, kalau ada yang cakep maka kamu enggak berani ngejar kan. Ah, enggak mungkin mau sama aku, ya sudah. Gitu loh. Kamu harusnya pakai kalkulasi yang agak matematika ya. Enggak apa-apa, diserang aja, kalau ditolak ya nasib. Kalau diterima untung. Tapi karena kamu enggak ada harapan, kamu kan enggak bergerak. Jadi sebesar Leonardo da Vinci pertama-tama berani bermimpi, berani berharap. Kalau kamu sudah putus asa, kalau kamu sudah matok harapan saja tidak berani, ya tidak akan gerak. Indonesia ini sudah rusak Pak, sudah hancur, tidak mungkin lagi bangkit. Ya kamu akan hidup dengan logika ini. Pak, orang Indonesia itu sudah tidak karu-karuan, sudah. Ya sudah, kamu akan hidup dengan logika ini. Ketika kamu hopeless, tidak ada harapan, ya usaha tidak akan lahir. Kalau tidak ada usaha, ya perkembangan tidak mungkin terjadi. Jadi logikanya dari situ. Oke, nah itu beberapa saya contohkan itu kan. Bagaimana itu temuan-temuan dari Leonardo da Vinci. Senjata mesin, kapal selam, itu semua gagasan idenya dari Leonardo da Vinci. Kulkas, gagasan awalnya dari Leonardo da Vinci. Meskipun ya tidak langsung ujuk-ujuk dia bikin kulkas 2 pintu kayak hari ini. Parasut, gagasan tentang evolusi manusia. Tenaga matahari, kalkulator, teleskop, robot, ya itu semua ada dirancang sudah oleh Leonardo da Vinci, kayak gambar-gambar di belakang itu. Termasuk yang kecil-kecil, gunting, lensa kontak, kemudian buku anatomi manusia pertama itu yang bikin Leonardo da Vinci. Saking pinter Leonardo da Vinci, coba kamu lihat deretan kayak tulisan itu, kamu kan mesti susah membacanya. Karena Leonardo da Vinci kalau nulis selalu dari belakang ke depan. Itu kan kayak tulisan Jawa itu. Dia kalau nulis dari belakang ke depan. Kalau kamu kan misalnya dari kiri ke kanan, atau dia dibalik dari kanan ke kiri. Bukan bahasa Arab loh ya. Ya, jadi ya tetap dengan bahasanya dia, tapi dari kanan ke kiri. Kamu coba nulis namamu saja dari kanan ke kiri, kamu mesti lama pontang-panting. Tapi Leonardo da Vinci gitu. Jadi model cermin kalau dia nulis. Kamu boleh latihan biar dianggap cerdas. Ya, kalau dia tidak susah payah, dia langsung jalan nulis dari kanan ke kiri. Oke, jadi itu ya di antara bukti kejeniusan seorang Leonardo da Vinci. Jadi kreativitas seorang yang asli jenius, itu belum tentang musik, belum tentang macam-macam. Terus ya, kalau ini yang tentang lukisan ya, ada banyak kalimat quotes dari seorang Da Vinci tentang lukisan. Dia membandingkan lukisan dengan puisi. Lukisan adalah puisi yang diam, dan puisi adalah lukisan yang buta. Lukisan adalah puisi yang terlihat tapi tidak terdengar. Puisi adalah lukisan yang terdengar tapi tidak terlihat. Dua-duanya setara. Da Vinci ini dikenal sebagai tokoh yang mampu memadukan 3 hal: filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Apapun karya Da Vinci, kamu tidak bisa hanya melihat tampilannya, tapi sekaligus dia akan menggugah pikiranmu untuk menafsir. Kamu lihat gambarnya Mona Lisa, itu nanti kepalamu bunyi macam-macam. Tidak sekedar lihat gambar, oh perempuan cantik, selesai. Tidak. Membunyikannya beda-beda sesuai kapasitasmu masing-masing. Jadi melihat gambar kayak melihat puisi, kayak seperti ada yang dikatakan. Sementara puisi seperti ada yang digambarkan. Ketika kamu baca puisi, muncul gambaran-gambaran di kepalamu. Jadi katanya Da Vinci, puisi itu kayak lukisan, meskipun tidak ada gambarnya. Lukisan itu seperti puisi, meskipun tidak ada suaranya. Dan puisi dan lukisan itu luar biasa. Kamu mungkin nulis agak susah, mengekspresikan keinginanmu dalam tulisan utuh agak susah, tapi kalau dalam puisi mungkin lebih mudah. Atau dalam lukisan,
Kan ada lukisan itu coraknya ekspresionis. Entah kamu nyoret apa, yang penting mengekspresikan jiwamu, keinginanmu, gagasanmu itu bisa. Itu coret-coret itu kadang mana yang tebal, mana yang tipis, nah, ekspresionis kan gitu. Jadi kalau tidak percaya kamu coba, kalau kamu sedang sumpek, stres, kamu sedang marah atau sedang sangat senang, ngelukis, bikin coretan-coretan. Tidak usah dipikir nanti jadinya gambar apa. Ya insya Allah jelek lah kalau dilihat secara itu. Tapi itu luapan jiwa itu lebih otentik. Ya, kamu coba, atau puisi, kalau tidak lukisan ya puisi. Ini bagian dari kecerdasan. Kalau teori otak kanan, otak kiri, bagian dari kecerdasan otak kanan. Hidupkan, misalnya kamu cobalah bikin puisi. Apa yang kamu rasakan, hidupkan dengan puisi. Karena kalau kamu cerita apa adanya secara prosa mungkin agak berat. Tapi kalau puisi bisa. Jadi apalah kamu, satu kata juga tidak masalah. Kan saya pernah ada puisi yang judulnya panjang sekali, tapi isinya cuma satu kata. Jadi judulnya itu malam-malam seorang duda, hujan gerimis, kedinginan. Pokoknya panjang terus, isinya cuma satu kata dan itu pisuan. Itu tok, ini nggak bisa tak ucap di sini nanti kamu. Jadi itu saja kan kelihatan mengekspresikan apa yang ada dalam jiwa. Jadi katanya Leonardo da Vinci, lukisan dan puisi dua-duanya mengekspresikan jiwamu. Yang satu terdengar, yang satu terlihat. Kemudian seorang pelukis memiliki alam semesta dalam pikiran dan tangannya. Begitu kamu bisa melukis, dunia ada dalam genggamanmu. Kamu pingin apa? Bisa kamu wujudkan lewat tanganmu. Kalau kamu pintar melukis. Kamu pingin versi dirimu yang ganteng, gambaran dirimu yang ganteng bisa. Kamu pingin jejer sama artis siapa, gambarlah dirimu jejer. Kalau sekarang pakai Photoshop bisa ya. Jadi begitu kamu pintar ngelukis, dunia ada dalam genggamanmu. Alam semesta ada di tanganmu. Katanya Leonardo da Vinci. Yang tidak pintar ya tidak usah minder. Asal kamu bisa melihat lukisan aja gampang. Kadang-kadang kita itu memahami lukisan kan juga susah. Melihat lukisan, ini loh gambar ropo, gambar kayak gini kok mahal amat, kan kita sering begitu. Ya karena kamu melihatnya dengan mata awam. Yang ngerti seni bisa menangkap. Jadi kalau kamu ingin dianggap ngerti, pura-pura ngerti. Wah, luar biasa lukisan ini. Dikira-kira ini menunjukkan apa ngono. Oke. Terus seorang pelukis hanya akan melahirkan lukisan yang bernilai rendah kalau ia menjadikan karya orang lain sebagai ukurannya. Jadi kalau ini nasihatnya Leonardo da Vinci, jadilah otentik. Tidak masalah, tidak sesuai dengan, tidak cocok sama karya orang yang luar biasa. Kamu tidak harus jiplak. Kalau tulisan ya jangan plagiat. Otentiklah jadi dirimu. Berkaryalah versimu. Sebagus apapun karyamu, kalau hanya niru, apalagi jiplak, levelnya pasti di bawah yang kamu tiru. Tidak mungkin kamu besar dengan itu. Dapat keuntungan mungkin iya, kalau tidak ketahuan. Tapi namamu tidak akan besar dengan itu. Bahkan ada kemungkinan namamu akan hancur gara-gara itu. Jadi jangan jadi peniru. Jadilah yang original, yang otentik, versimu sendiri. Itu nasihatnya Leonardo da Vinci. Oke, nasihat pertama itu. Nasihat kedua, seorang pelukis yang menggambar hanya dengan tangan dan mata, tanpa pikiran, itu seperti satu cermin yang meniru apapun yang diletakkan di hadapannya tanpa menyadari eksistensi barang itu. Jadi ini menurut Leonardo da Vinci, melukis itu tidak cuma keterampilan tangan atau keterampilan mata, tapi juga pikiran harus ikut main. Di situ nanti antara lain letaknya originalitas tadi. Kalau pikiran tidak main, ya hasilnya cuma
niru, termasuk niru objeknya. Kalau gambar orang persis orang, itu tidak luar biasa. Makanya kemarin waktu kita filsafat seninya Ismail Faruqi yang seni tauhid kan itu. Di mana ciri otentiknya seni Islam itu tidak senang dengan jiplakan. Kalau hanya persis gitu ya, ngapain kamu ngelukis gambar capek, difoto aja selesai. Justru otentiknya lukisan itu kalau ada imajinasi dan akalmu bermain. Jadi kuncinya di situ. Oke. Terus kalau ini tentang seni. Katanya Leonardo kalimat pertama itu, prinsip pengembangan pikiran secara penuh dua. Belajarlah ilmu seni dan belajarlah seni ilmu. Jadi ilmunya seni dan seninya ilmu. Ini penting. Ilmunya seni itu apa? Ya hidupmu biar tidak kaku, biar luwes, biar lentur, harus sedikit-sedikit ngerti seni. Tidak masalah kamu punya selera musik apa, kamu punya selera seni apa, punyalah itu. Karena di antara yang melembutkan jiwa itu seni. Kalau kamu tidak ngerti sama sekali atau tidak minat sama sekali dengan seni, biasanya hidupmu agak kaku, tidak lentur, tidak fleksibel. Jadi untuk dirimu jadi penuh, katanya Leonardo da Vinci, kuasailah ilmu seni. Yang kedua apa? Seninya ilmu. Seninya ilmu itu, seninya orang cari ilmu, seninya jalan keilmuan. Jadi ini juga penting, karena yang cenderung kaku biasanya kan ilmu. Pengetahuan itu kan kaku. Agar menarik apa? Pertemukan dengan seni. Kalau sekedar kamu nasihati orang, itu gampang. Kamu tinggal menghafalkan ayat-ayat bagus, kamu tinggal menghafalkan quote-quote luar biasa, terus disampaikan ke orang mudah. Tapi kalau ingin lebih menarik, tautkan itu dengan seni. Mungkin kamu tidak cuma menasihati tapi nyanyi misalnya. Sambil nyanyi sambil kamu sampaikan. Oh itu mungkin orang lebih tertarik. Mungkin sambil gambar. Saya tidak tahu apa ada ya ustadz yang ceramah sambil gambar gitu. Ini saudara-saudara. Loh itu yang menarik juga. Jangan sampai kita masuk neraka terus gambar neraka. Kayak di komik-komik zaman dulu kan ada itu gambarnya orang disiksa di neraka. Oh itu unik juga media dakwah yang khas. Jadi ngerti seninya ilmu dan ilmunya seni. Otak kananmu harus hidup. Kadang-kadang ketika seni terlibat, pesannya sederhana, tapi lebih menyentuh. Dibandingkan yang pesannya luar biasa, kalau ditulis bisa berjilid-jilid, tapi tidak menyentuh. Orang yang ngertinya, iyalah manduk-manduk, tapi ya biasa aja. Oke, manduk-manduk itu kan tanda dia sudah paham. Berarti tidak luar biasa. Orang sudah paham itu sebelumnya memang dia sudah ngerti, terus diulang orang lain, oh iya kan gitu. Justru lebih dahsyat kalau kamu ngomong, yang dengerin geleng-geleng. Itu orang, itu antara kagum sama, ya, geleng-geleng itu sama kayak gitu kok diomongkan misalnya. Dan kagum. Jadi geleng-geleng itu perlu ditelusuri. Tapi kalau hanya mengangguk-angguk, kamu ngomong ke orang mengangguk-angguk, itu biasanya yang kamu ngomongkan standar-standar. Tapi kalau orang geleng-geleng, wah itu antara kagum sama melecehkan. Alah, kayak gitu kok disampaikan. Oke. Jadi ilmunya seni dan seninya ilmu. Kembangkan panca indramu. Khususnya bagaimana untuk mengamati. Sadari bahwa segala sesuatu berhubungan dengan segala hal yang lain. Everything connected to any other things. Jadi segala hal ini berkaitan, maka bacalah secara utuh, jangan dipotong-potong. Oke, jadilah seniman. Seniman itu apa sih? Seniman adalah orang yang mengamati apa yang oleh orang lain dilihat sekilas saja. Itu seniman. Jadi kalau orang lain hanya melihatnya sekilas kayak tidak penting. Tapi kalau seniman itu bisa seni suara, seni lukis, seni apapun. Itu yang bagi orang lain tidak penting, jadi penting. Dia tertarik, dia bisa melihat sisi menariknya.
Seniman apapun, seniman fotografi misalnya, dia bisa lihat spot. Kadang-kadang foto itu sederhana, tapi karena dia ada jiwa seniman, bisa menampilkan sisi luar biasa dari gambar yang sederhana. Jadi cirinya seniman apa? Bisa menemukan hal menarik dari hal yang biasa-biasa saja oleh orang lain. Oke, ya nanti kamu uji kesenimananmu. Sejauh mana hal yang menurut orang biasa-biasa, kamu bisa menunjukkan sisi menariknya di mana. Oke, terus ya seni adalah ratu dari semua ilmu. Kalau ini biasa promosi karena beliau kan ya seniman. Menyampaikan pengetahuan ke semua dunia. Ilmu penting, seni penting, filsafat penting. Yang dahsyat dari Leonardo da Vinci, dia bisa menggabungkan ketiganya. Dan sama kayak tokoh-tokoh jenius sebelumnya, engkau menjadi seniman kalau punya rasa kuriositas, curiosity, rasa ingin tahu. Kalau kamu anggap biasa-biasa semuanya, ya berarti kamu tidak bakat jadi seniman. Penikmat seni juga tidak bakat. Kalau kamu anggap biasa-biasa, itu kan nonton seni juga tidak enak. Kamu nonton film misalnya, filmnya tembak-tembakan, bunuh-bunuhan terus, alah gitu aja teriak-teriak, itu kan pura-pura, cuma acting. Nggak enak. Justru enak kalau kamu bisa menikmati. Alah, nggak usah nangis, wong itu cuma film aja kok nangis. Nggak seru ya. Serunya nonton film itu kamu bisa nangis. Ceritanya memang mengharukan. Tapi kalau kamu nontonnya dengan kacamata flat biasa, ya jadinya nggak enak. Nanti ada film apalah, horor apa hantu gitu, alah itu bohong-bohongan, itu aslinya hantunya ya ndak ada, itu ya aktor yang jadi hantu, ya kayak gitu ya ndak usah nonton film horor. Wong memang nonton horor itu pengen ditakut-takuti. Oke, nonton horor nanti waktunya hantunya keluar malah merem. Lah terus ngapain nonton kalau takut? Oke, yang bisa menanggapi itu jiwa seni. Kalau jiwa seninya ndak ada, ya biasanya tidak nikmat, hidupnya juga tidak imbang. Oke, terus kita tinggalkan dunia seni, kita masuk ke falsafahnya tentang hidup. Oke, katanya Leonardo da Vinci, there are three classes of people. Those who see when they are shown. Dan yang ketiga, those who do not see. Manusia itu ada tiga. Yang pertama, orang yang mau melihat, orang yang paham.